Bicara soal kepala daerah yang memimpin kota, pemirsa salah satunya adalah Jakarta. Bagaimana seorang Mas Pram dan Bang Dul ini, apakah bisa mengelola Jakarta selama 5 tahun? Dan kita tadi baru saja melihat bahwa sertijab sudah dilakukan dan mereka nanti akan bersiap-siap untuk ikut ke Magelang. Kang, tantangannya adalah tadi sempat kita singgung, ini banyak sekali berkepentingan orang di Jakarta, begitu. Ada beban bahwa Jakarta menjadi kota ekonomi juga, begitu. Mampukah kedua orang ini menjadi hero untuk benar-benar membangun Jakarta di tengah ada tuntutan juga untuk efisiensi? Oke, efisiensi. Ini menarik kan. Tadi kan bilang bagaimana kota global yang bebas dari pungutan, tekanan, premanisme dan hal-hal yang hidden ekonomik itu mengganggu pertumbuhan kota. Saya mengambil contoh nggak jauh-jauh dari Lee Kuan Yew cara menata Singapura. Kalau Anda pergi ke Singapura pasti ada gedung namanya Esplanade, gedung Duren. Apa maknanya? Lee Kuan Yew mengatakan Singapura itu duren, bukan orange. Kalau orange itu katanya dibelah, diperes, dihisap sampah. Tapi kalau duren, siapa yang bisa memeras duren? Oke, Kang, ditahan dulu Kang sebentar Kang. Ini Mas Pram sedang bicara, kita dengarkan dulu Kang. Oke, baik. Dan untuk itu mari kita bekerja dengan bahagia. Karena bahagia itu penting. Pak Teguh, tadi waktu dilantik, ketika dilantik saya nggak nangis, nggak apa-apa. Tapi begitu keluar, habis pelantikan, ternyata yang menyambut saya dari Seskap itu semuanya keluar. Itu yang membuat saya malah terharu. Artinya apa? Apa yang kita tanamlah. Termasuk tadi pasti saya berbeda diperlakukan dengan yang lain karena saya menjalin hubungan yang sangat baik dengan seluruh ketua umum, seluruh menteri yang ada. Inilah modal dasar kita, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, berguna bagi kita semua. Karena tadi Pak Teguh di ujung sudah baca pantun. Saya kalau nggak baca pantun rasanya nggak pas. Tapi nanti Pak Teguh ketika di paripurna saya akan serius menyampaikan apa yang akan saya lakukan. Bersama-sama tentunya dengan para pimpinan, para anggota fraksi yang ada. Pergi ke Senayan belajar memanah. Jangan lupa pemanasan agar tidak cedera. Kami datang ke Balai Kota memenuhi amanah. Memimpin Jakarta menjadi kota global yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung. Oke, Kang, baru saja kita dengar modal utamanya adalah dukungan dari semua parpol. Ini cukup nggak untuk membangun duren kedua seperti Singapura? Saya ulangin tadi ya. Duren itu tidak bisa diperas, tapi di dalam duren itu ada buah. Buahnya wangi, manis, lemak, protein. Apa itu? SDM. Sumber daya manusia itu. Jadi Metropolitan Tokyo dikelola oleh SDM terbaik dari Universitas Tokyo yang ranking bagus. Jadi kota itu dimanage dengan kekuatan teknologi, pelayanan yang maksimal. Nah, tadi pernyataan yang menarik dari Mas Pram adalah saya bahagia. Jadi kalau orang susah di Jakarta itu, cara menghilangkan kesusahan secara psikologis, tersenyumlah kamu. Tersenyum itu membuat endorfin naik, serotonin naik. Tanya orang Jakarta, tersenyum nggak Anda di Jakarta? Banyak yang manyun, stres. Jadi bagaimana kota itu membangun dengan inovasi baru adalah dengan kekuatan, energi positifnya, bahagia warganya, dan satu menarik, kota ini juga membuat rasa nyaman dan ada kepastian. Sekali lagi saya mengatakan, siapa yang betah di Jakarta, dia akan betah jika kota ini memberikan kepastian. Satu lagi catatan yang menarik, kelas menengah di Jakarta sebetulnya sebagian besar sudah bermigrasi ke wilayah 3T, Tangerang, Tangerang Raya, dan Tangerang Selatan, mencari pemukiman di kota baru yang layak, tapi KTP Jakarta. Nah, itu artinya apa? Mereka semakin nyaman, mereka semakin sejahtera, mereka akan tinggalkan kota yang tidak nyaman untuk pindah ke tetangga sebelah, untuk nggak kabur keluar. Nah, ini sesuai juga dengan konteks saat ini ya, Kang ya. Masih nggak sih ada optimisme, Kang Yayat, di tengah adanya para pemimpin baru, pemimpin di kota-kota
kota yang baru Ya. untuk mempertahankan memang SDM-nya ini bisa dibangun dan juga mengembangkan kotanya, tidak kabur dulu. Iya, itu menarik toh enggak? Ekspektasi terbesar seluruh alumni, seluruh orang itu ke Jakarta untuk memperbaiki kesejahteraannya. Kota ini begitu menjadi mimpi. Gus Sul menyajikan, ke Jakarta aku kan kembali. Nah pertanyaannya kan kota ini memberikan ekspektasi dan harapan. Nah pertanyaannya apakah nanti Mas Pram dan Bang Dul itu mampu tidak menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, kualitas yang lebih bagus, bukan sekedar pekerjaan yang informal. Jadi menurut saya kota ini kalau mau naik ke panggung global, dia harus bisa berkontestasi dengan tetangga-tetangga kita. Artinya Jakarta harus berubah. Nah yang paling berubah pertama itu adalah pada birokrasinya, sistem pelayanannya. Ingat ya, kata menarik itu, kalau SDM rendah, SDM juga ujungnya. Semua dapat masalah. Kalau semua dapat masalah, ujungnya apa? Selamatkan diri masing-masing. Arti itu yang menjadi penting, jangan sampai orang Jakarta semakin ego. Orang Jakarta semakin tidak peduli. Jadi kerjasama antar wilayah itu menjadi sebuah bentuk kolaborasi, ada kepentingan yang bersama dikembangkan. Kalau sudah masing-masing jalan sendiri, contohnya gampang sekali terlihat Jakarta. Apa itu? Berani ngelawan arus, berani masuk jalur Transjakarta, berani parkir. Itu artinya apa? Kita punya masalah dengan mentalitas dan satu-satunya cara adalah bagaimana membuat kota ini bahagia, warganya punya ekspektasi tinggi dan pemimpinnya bisa memberikan jaminan Anda tinggal di Jakarta itu memberikan jaminan. Ingat kayak prinsip suatu iklan. Ku tahu yang kau mau. Oke, Kang, membangun mentalitas para pemimpin kota-kota ini dan mereka akan bertemu semua nanti di Magelang dalam retreat ini. Cukupkah 7 hari untuk membuat satu frekuensi, Kang? Nah ini menarik, saya kutip dari Prof. Jo yang tadi pagi. Kalau di Magelang jangan terlalu banyak dilatih baris berbaris. Tapi isilah otaknya dengan semangat, dengan ide, dengan gagasan. Kedua, bangunlah kolaborasi antar kota yang ada itu. Jadi nanti para ketemu di sana, wali kota, bupati, atau yang ada di sekitar Jabodetabek, mereka coba duduk bersama. Dan tadi saya mengatakan, kelasnya itu jangan kelas umum, bisa nggak kelas khusus. Jadi kerjasama antar metropolitan yang 10, Anda duduk, Anda bisa kerjasama nggak? Yang terakhir menarik, jika sudah ada kerjasama antar kota itu, apa ide Anda? Yang kami tangkap bisa saling menguntungkan. Seperti tadi ide membangun integrasi pelayanan di Jabodetabek. Bisa nggak itu diwujudkan? Karena itu paling dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi di Magelang bukan sekedar berkumpul, karena ujungnya adalah kata orang senang. Di sini senang, di sana senang, buat apa susah? Karena susah itu dibuat sendiri. Iya, artinya kan kalau kita merangkum peristiwa ini begitu ya, pelantikan kepala daerah baru dan mereka juga akan dibekali di 1 pekan ke depan, ini bisa kemudian memberikan optimisme untuk seluruh publik terutama untuk pembangunan kota-kota? Pertama begini, satu, hari ini kita dilantik, para itu dilantik kompak, tapi ketika nyusun program jangan tidak kompak. Karena sekali lagi ketika kerjasama antar daerah yang paling menjadi masalah adalah ego sektoral dan ego wilayah. Jadi masing-masing daerah itu kadang-kadang berebut proyek, berebut kepentingan. Nah sekarang visi yang dibuat oleh Presiden sampai nggak kepada di tingkat daerah, yaitu kerjasama antar daerah. Apalagi kalau model Jakarta yang ada aglomerasi. Sekali saya mengatakan tiap daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kalau bisa pendekatan klaster per wilayah itu perlu dibangun. Misalnya contoh ya Jabodetabek itu dioptimalkan di perkotaannya. Bandung Raya dikerjasamakan. Karena apa? Pendekatannya sudah fungsional, bukan administratif. Banjir itu tidak ada namanya Sungai Jakarta, tapi sudah tidak teori-teori lagi, langsung praktek aja kasusnya. Rencana sudah banyak, kebijakan sudah banyak, yang kurang banyak adalah aksinya. Kang, ini sama-sama kita harapkan bahwa para pemimpin kita yang baru ini dan juga Jakarta ini nanti di Magelang bisa sama-sama satu frekuensi dan kita bisa mendapatkan satu pemerintahan yang restart dari awal dan semua ujung-ujungnya masyarakat sejahtera. Kang, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Kang Yaya Supriyatna, pengamat tata kota sudah bergabung bersama dengan kami di live event Membangun Indonesia dari Daerah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.